ada yang namanya teh pucuk, Betul. terus teh apa itu? Kalau saya lihat kami tuh pernah ke Gambung tuh, Iya. dia menghasilkan teh putih yang Iya. mahal itu, Iya. terus teh hitam. Nah, Iya. ini menurut Bapak ini pasar yang harus kita tembak itu, kita harus lebih yang di antara itu yang mana, Pak? Oke, Bu. Mengenai Gambung, saya pun belajar di sana ya, Bu. Artinya adalah penelitian adalah hasil penelitian adalah menjadi kompas kami, Bu. Bagaimanapun juga kami harus mengikuti arahan apa yang mereka teliti ya, Bu. Sebetulnya, Bu, teh ini kan ada bukan pucuk dan lain sebagainya, Bu, ya, tetapi adalah teh itu adalah non oksidasi, medium oksidasi dan full oksidasi, Bu. Kalau pertanyaannya apa yang kita sasar, semuanya, Bu. Karena masing-masing ini berbeda tujuan, berbeda rasa, seperti itu, Bu. Tetapi yang paling inti adalah semua teh dibuat dari pucuk. Kalau silver needle itu hanya ujungnya 1 lembar saja, Bu. Kalau yang lainnya P+2 lembar. Nah, semua teh terbuat dari pucuk yang seperti itu, Bu. Dan akan menghasilkan teh yang baik. Tinggal mana nih yang non oksidasi? Karena harganya kan lain-lain, Pak. Harga pasti semakin sulit prosesnya. Ya itu tadi yang paling mahal, teh putih itu. Terus baru inilah ya. Iya, yang lain. Iya. Nah, begini, Bu. Sebetulnya ketika kita menyampaikan mahal, kita belum paham, Bu. Belum paham. Karena sebetulnya kita ini kan tidak menggunakan sampai puluhan gram, Bu. Ya, Bu, ya. Katakan, Bu, untuk membuat teh sebanyak ini hanya memerlukan 1,5 gram, Bu. Nah, jadi hanya beberapa gitu ya, Pak? banyak. Apa sih, jumput gitu ya? Iya, Bu. Nah, sehingga, Bu, kalau kita konversi ya, Bu, ya. Kalau saya bilang white tea itu harga sekilonya sekian, itu ngeri pasti, Bu. Tetapi kalau kita bicara berapa harga white tea silver needle 1 gramnya, nanti dikalikan 1,5 gram, Bu. Jadi jangan lihat kemasan jangan itu kemasan, ya. Karena jadi penggunaan ya, Pak, berarti ya. Bu. Karena kebanyakan dari kita nih, Bu, belum paham, Bu. Banyak yang belum paham. Iya, kita lihatnya itu, Pak, memang kemasan ya. Iya, jadi kadang-kadang nih, Bu, bahkan ada apa ya? Teh itu kalau belum warnanya pekat, belum teh, kan gitu, ya nggak mungkin, Bu. White tea nggak akan sampai coklat. Jadi ini, Bu, yang perlu kita luruskan, yang perlu kita sama-sama pahami dulu, baru deh seperti apa. Teh nggak ada yang mahal, Bu. Ya itu berarti edukasinya, Pak. Kalau kita ingin menjadikan budaya tadi ya, dan oleh kesehatan, jangan beli secara itu ya, Pak. Maksudnya secara kemasan, secara ukuran besar. Jadi sesuai penggunaan 1,5 gram. Kalikan pasti harganya kan ya. Ya itu ya. Harus dipahami, Bu. Tapi kan di dalam pemasaran kan enggak ada, Pak, penjualan yang sesuai ini kebutuhan tadi. Umumnya kan kalau saya selama ini beli itu kan ada dalam kaleng tuh ya, teh putih itu. Nah, itu kan kemasannya antara 30 gram, 50 gitu kan, gram. Pak. Nah, ya itu tadi kalau hitung-hitungan tuh loh, Pak. Nah itu ya, Bu, ya. Memang nggak usah begitu, Bu. Kayak kita beli beras ya, Bu, ya. Nggak ada keterangannya, Bu. Harus seperti apa. Nah, ini yang diperlukan adalah bagaimana nih mensosialisasikan cara bikin teh yang benar, kan gitu ya, Bu, ya. Mohon maaf nih, contoh ya, Bu. Kalau kami, Bu, dari House of Tea itu memberikan barcode cara penyeduhan, Bu. Nah, ini adalah edukasi, Bu. Ini yang paling penting. Baik, Ibu. Ini salah satu contoh ya, Bu, ya. Kalau kita tidak paham, akhirnya
merasa mahal, merasa bagaimana Bu ya? Iya. Kan kalau mencium mungkin nggak batal ya Bu? Nggak apa-apa. Bagaimana Bu? Iya. Nah ini nanti ada teh, ya. Ada aroma manis Bu. Gitu, aroma manis. Oke, ini contoh ya Bu ya. Ini nggak perlu banyak Bu. Perlu banyak dan tidak repot. Insya Allah tidak repot. Iya. Nah ini gambarnya harus menghadap tamu ya Bu ya. Tamunya kita anggap sana aja deh. Iya Pak, betul. Oke. Nah gitu ya. Iya. Oke. Nah ini sebetulnya nyeduh seperti ini Bu, nggak boleh lama-lama Bu. Jadi kita harus tahu nih berapa banyak teh yang kita taruh di sini tadi. Iya. Nah kita taruh situ, terus kita langsung pindahkan Bu. Nah udah jadi bening gini ya Pak? Iya. Tergantung tehnya Bu. Oh gitu. Nah tapi sebetulnya teh begini udah ada rasanya Bu. Jadi warna itu tergantung dari teh apa yang kita seduh, jenis tehnya. Ya. Jadi kalau black tea pasti pekat Bu. Pekat, ya. Gitu. Ya. Black tea pun di House of Tea ada bermacam-macam Bu. Gitu. Ada yang memang tujuannya untuk warna yang pekat, rasa yang apa namanya, bold, yang tebal ya Bu ya. Tapi ada juga yang soft begitu Bu. Nah itu adalah teknik pengolahan. Jadi sebetulnya pembuatan teh ini secara tertulisnya mudah Bu. Iya. Tapi prakteknya ya kayak chef aja ya Bu ya. Iya. Kita belajar bikin nasi goreng, chef yang terkenal belum tentu kita bisa sama ya Bu ya, begitu. Nah seperti inilah Bu yang paling inti adalah teh itu tidak boleh lama-lama, dan ini saya taruh di sini Bu ya, karena sebetulnya teh ini tidak boleh. Nah Pak, sebaiknya kita minum teh ini sehari berapa kali? Sebetulnya Bu, kalau bicara berapa kali itu saya sudah membuktikan sendiri ya Bu ya. Saya ini minum teh itu setiap saat. Setiap saat. Oh, haus tuh teh. Teh. Bahkan mohon maaf, ini jangan ditiru ya Bu. Iya. Jangan ditiru. Saya ini tidak minum air putih Bu. Kalau nggak bertamu saya nggak minum air putih. Iya. Jadi sebetulnya secara dosis nggak masalah Bu. Tetapi yang paling penting adalah teh apa yang kita minum. Itu yang paling penting. Iya. Jenis tehnya. Jenis tehnya. Izin ya Bu, kalau tadi kan aromanya masih soft ya Bu ya. Sekarang insya Allah lebih kaya Bu. Monggo, non saya panas. Iya. Enak ya Bu ya? Lebih pekat ya? Lebih pekat karena ada air panas ya Bu ya. Aromanya. Tetap aroma, ada aroma manis ya Bu ya. Yang ini tuh seolah-olah masih berdiri sendiri gitu loh Pak ya. Begitu udah diseduh itu dia menguatkan aroma ini gitu ya. Iya Bu. Nah Pak, sekarang kalau kita memang ingin menjadi dikenal dengan teh seperti negara penghasil teh yang lain ya, sampai budayanya itu sampai hari ini tuh kita kenal kalau identik gitu kan, ini identik dengan tehnya. Gimana kita bisa meraih itu Pak? Artinya bagaimana kita sebagai negara penghasil teh yang cukup besar juga, nggak kalah lah ya dengan India, dengan Cina, dan itu menjadi tuan rumah di negara sendiri gitu Pak. Ya ini Bu, ini adalah tugas kita bersama ya Bu. Mungkin Ibu mengadakan acara ini juga tentunya kan tujuannya menularkan informasi ini ya Bu ya. Nah saya pikir adalah kita semua harus menjadi agen perubahan Bu. Ya, setuju ya. Mengedukasi petani, mengedukasi pengolah, mengedukasi penjual, mengedukasi pengguna Bu. Nah ini mata rantai yang semuanya harus menjadi satu kesatuan Bu. Karena tehnya baik ya Bu ya, dari petani, dari produsen udah bagus, tapi yang menjualnya tidak mempunyai pemahaman terhadap teh ini sendiri, nggak bisa menjual Bu. Nggak bisa menjual. Karena ini perlu edukasi di semua lapisan Bu, supaya ini menjadi
pemahaman semua artinya pihak. kan jangan sampai ini kekayaan negeri ini akhirnya kita tidak punya nilai gitu loh ya Pak ya. Ya, hari ini YAMPI sudah ikut serta berkontribusi Bu, menyampaikan informasi ini. Karena itu harapan saya Bu, karena saya tidak bisa teriak sendiri Bu. Petani tidak bisa merubah cara bertanamnya sendiri. Produsen tidak bisa merubah cara itunya sendiri. Ini mata rantai yang harus dibenahi semuanya Bu. Tatanan ini harus dikembalikan lagi seperti sedia kala, sehingga Indonesia akan menjadi ekspor teh yang kembali kejayaannya Bu. Menurut Bapak, kalau kita lihat dari hulu ya sampai hilir, tersendatnya di mana ini Pak? Sehingga ini tidak mulus gitu ya, harusnya gitu ya. Dan juga satu itu, yang kedua Pak, bisakah kita membudayakan anak muda ya, terutama dan kita sebagai penghasil teh itu membudayakan bahwa ini juga gengsi loh gitu loh. Jadi saya lihat nih kan yang sekarang lagi tren tuh anak muda ngopi ya, kafe. Ini bisa nggak Pak menjadi salah satu juga yang perlu di ini kan Pak, maksudnya disebarluaskan gitu betul, ya. Hari ini Bu, kami bukan pengen pamer ya Bu, kami bukan pengen ria Bu ya, tetapi House of Tea Bu sudah mensupport lebih dari 60 kedai, kedai teh, kafe. Ya itu hanya baru memulai Bu. Tetapi kalau semua pihak melakukan ini hal yang sama Bu, mulai dari pembenahan perilaku petani, perilaku produsen, pelaku pedagang, pelaku peminum, penikmat, Bu, jual ke bangsa kita sendiri saja, kita akan makmur Bu. Apalagi kalau ini kita sudah seperti ini Bu, orang luar akan melihat Bu. Mohon maaf ya Bu, kenapa Bu hari ini orang Texas, orang Kanada sampai ambil ke House of Tea? Karena dia sudah merasakan Bu. Nah, kan kuliner itu kan harus menyentuh lidah dulu Bu. Jadi harus dicoba ya Pak. Harus dicoba Bu. Gimana biasa dia bisa cerita gitu ya. Jadi ini nggak bisa Bu, hanya omongan, katanya nggak bisa. Ini harus dicicipi gitu. Andai kata hari ini Ibu tidak puasa, pasti saya akan persilahkan Ibu untuk mencobanya gitu Bu ya. Karena saya yakin Bu, ketika Ibu nanti mencoba, Ibu akan mengapresiasi Bu perjuangan bagaimana petani, bagaimana produsen membuat ini menjadi seperti ini Bu. Pak, kalau memang ini kita akan menuju ke sana ya, memasarkan atau mempopulerkan teh ini di kalangan anak muda dan melalui tadi itu ya Pak Kahfi. Apakah Bapak sudah ada jalan ke sana? Artinya kan sekarang kayak kopi saya nggak usah nyebut merek kopi ini di sini ini. Kira-kira teh ini nanti bisa ada House of Tea di gitu. Saya yakin Bu, nggak usah pakai nama House of Tea. Mereka pakai nama sendiri pun, kalau mereka sudah mendapatkan pemahamannya, ini akan tumbuh Bu. Cuman bagaimana Bu caranya untuk ini menyampaikan lebih luas lagi. Nah, saya pikir hari ini adalah suatu langkah ya Bu ya. Ya memang tidak perlu kita langkah 1000, tetapi langkah 1 yang konsisten akan mencapai tujuan kita bersama Bu. Hari ini saya baru kenal Ibu, tetapi Ibu nanti akan membawa ini, pesan ini ke banyak orang Bu. Ini yang harus dilakukan Bu. Jadi kalau menurut Ibu, tadi pertanyaan Ibu adalah kendalanya di mana? Ya kembali lagi Bu, kalau kami tatanan semua nih Bu ya, dari mulai petani, pedagang, produsen dan lain sebagainya,
ada campur tangan pemerintah sedikit aja, Bu, ini akan lebih dahsyat, Bu. Itu ya artinya dahsyat, Bu. lebih cepat ya Pak, Iya, ya Bu. ininya, Iya, Bu. geraknya atau Ya, berhasilnya gitu. apa namanya ya, kekuatan tenaga kami, Bu, seberapa, Bu? Seberapa besar tenaganya peneliti, seberapa besar tenaganya teman-teman semuanya. Iya. Ini tidak sebanding dengan jumlah manusia yang ada di Indonesia, Bu. Iya. Jadi kolaborasi Iya, Bu. antara petani ya, Iya. Pak ya, mungkin ya. Iya. Petani, peneliti, Iya. dan pemerintah ya. Iya, pemerintah sebetulnya, Bu. Mohon maaf ya, Bu, Iya. bukan apa ya. Kalau enggak turun tangan pemerintah, ya enggak bisa. Nggak bisa, Bu. Artinya kan semua proses apa ya, dari hulu sampai hilir ini akan berjalan sendiri-sendiri gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Dan itu tidak majunya itu enggak kayak siput gitu ya Iya, Pak Bu. ya, sedikit. Iya. Padahal ini kita inginnya Iya, Bu. lebih cepat gitu, Iya. karena Ya, memang tuntutan ya, Pak. Bu, ya. Iya, tuntutan. Luasan tanaman teh di Indonesia itu seberapa besar, Bu? Iya. Kalau Ibu lihat dari puncak sampai Iya. Ciwidey, sampai Pengalengan, Iya. Ibu lihat hamparan seperti itu, belum lagi yang di Sumatera, Bu. Belum lagi yang di Jawa Timur, Jawa gitu, Tengah. iya. Bu, ini Iya, sudah iya, tidak iya. memerlukan menanam dari awal, iya. Karena Sebetulnya, sudah Bu, ini ya. tanaman artinya teh nggak itu dari seperti nol kita, ya. Bu. Iya. Semakin tua semakin berharga, Bu. Iya. Tapi Pak juga barangkali ya, kenapa ini tidak menarik teh ini? Barangkali dari sisi inovasinya, Pak. Umpamanya kalau zaman dulu kan teh cukup lembaran itu dijual ya, terus berkembang, diracik, terus berkembang, Nah sekarang kan inovasi itu banyak melalui yang mudah dikirim, yang mudah dijangkau ya. Nah, apa itu, Bu. dari situ kali Pak, barangkali ya Pak ya. Kalau Inovasi dari ininya. pandangan saya nih, Bu, Iya. ya. Dari teh. Sebetulnya dari teh ini inovasinya sudah luar biasa, Bu. Kalau Ibu pernah ke Gambung, ya Bu ya. Iya. Ibu sudah pernah lihat Waiti, Iya. ya Bu ya. Iya. Itu adalah inovasi, Bu. Belum produk yang lain, Bu. Seperti yang tadi saya aturkan, ya Bu ya. Iya. Ini adalah pergerakan proses tumbuhnya teh, Bu. Inovasi teh. Dari mulai produk massal kepada produk yang lebih eksklusif ya, iya. gitu. Kalau kita ke mall, Bu, yang harga satu tekonya sedemikian fantastis, apakah mereka produk yang massal? Bukan, Bu. Iya. Salah satunya adalah apa yang dibuat oleh Gambung, itu adalah salah satunya, Bu. Cuman ya Bu ya, brand kita ini belum dikenal, Bu. Nah itu kali Pak ya, salah satunya yang bisa orang mengingat itu adalah branding. Iya, iya. Ya kami ini ini Bu tahun ini sudah. Nah, branding Bapak berarti ini kan? Iya Bu, House of Tea ini iya, masih segelintir orang yang paham, Bu. Iya, iya. Masih segelintir orang. Nah sekarang saya contohin nih Pak, namanya kopi. Izin saya minum, Bu. Oh monggo. Kopi nih Pak ya, kan hanya ada yang dikenalkan Robusta sama Arabica gitu ya. Tapi terus itu kan menjadi, artinya mereka melakukan inovasi itu dengan yang namanya apa Pak namanya white coffee lah. Ini. Nah kira-kira kalau teh ini bisa enggak ya? Bisa, Bu. Melakukan inovasi dengan bervariasi itu Pak, sehingga masyarakat ini kan berhak memilih gitu ya. Contoh ya Bu, House of Tea hari ini mempunyai single origin 14 jenis Bu. Belum tea blendnya. Tea blendnya ada 42. Tetapi baru segelintir orang, itu pun sudah dibantu oleh end user, Bu. Artinya Bu ya, kebanyakan yang datang ke House of Tea itu adalah dari TikTok, dari Facebook, dari Instagram. Karena memang
anak muda kan dunianya di situ ya Bu ya. Iya, betul. Nah, House of Tea ini dikenal anak muda karena seperti itu Bu. Justru ujung tombak pemasaran kami itu pelanggan kami Bu. Iya, iya Pak. Pelanggan. Menurut saya Bu, semua lapisan, semua tatanan dunia teh ini sudah bergerak masing-masing Bu. Tinggal ya payungnya ya Bu ya, yang mengayomi kita ini seperti apa. Ini memang kan berbeda ya Bu. Minum teh dengan minum kopi itu menurut saya sangat beda ya Bu ya. Biasanya peminum teh itu ada yang karena sudah tidak bisa minum kopi baru minum teh ya Bu itu ya. Jadi bukan minuman sasaran yang pertama Bu. Dan bahkan biasanya mohon maaf Bu, kesannya tuh apa ya, ada gengsi Bu ya ketika mereka minum teh gitu ya. Bahkan ada yang belum berani minum teh, kesannya tuh mahal kan gitu ya Bu. Itu tadi Bu. Kecuali Pak, artinya belum minum teh kesannya mahal apabila kita memilih yang itu gitu Pak. Karena kan terus terang kalau kita teh yang biasa ya, artinya yang secara umum itu kan nggak ini juga apa sih ininya gitu loh Pak. Bukan manfaat ya, kelebihannya. Tapi kalau kita tahu itu teh itu Pak, white tea itu pasti tahu gitu, dan maunya yang gitu kan Pak, yang memberikan. Nah ini mungkin ya Pak, jadi masing-masing mempunyai keunggulan tadi, manfaat itu yang harusnya diketahui oleh masyarakat, sehingga pada waktu dia dimanapun, mau di supermarket, di pasar, itu dia sudah tahu gitu bahwa saya mencari itu. Nah ini Pak kayaknya itu tadi Bu yang masih saya general gitu loh Pak teh ini tadi yang saya garis bawahi ya Bu ya, bahwa pedagang Bu ya, atau orang yang jualan, entah itu di kedai, entah itu di kafe, entah itu di tea house, mereka harus tahu apa sih manfaatnya white tea, apa manfaatnya green tea, apa manfaatnya black tea, apa manfaatnya oolong, kan itu dulu Bu. Pemahaman ini harus disampaikan kepada semua orang. Saya yakin Bu itu akan dinikmati. Nah hari ini kan sebagian orang saja yang bisa pergi ke Gambung ya Bu ya. Nah harusnya saya dulu tuh pelanggan white tea loh Pak, tapi lama-lama ini juga nih. Itu saya dulu hampir inilah. Insya Allah Bu, kalau itu. kita paham insya Allah manfaatnya luar biasa Bu. Menurut Bapak ini rantainya yang paling menguntungkan tuh dari budidaya itu di pengolahannya atau di mana yang punya margin yang? Semuanya punya Bu. Oh iya Pak. Iya Bu. Semuanya punya margin. Contoh ya Bu. Sehingga orang nanti fokus ke situ gitu Pak. Begini Bu. Semua orang punya perannya masing-masing. Ya Bu ya. Tetapi yang paling penting adalah mari kita bersama-sama membuat teh yang seperti ini ya Bu ya. Nah akhirnya nanti kita akan dikenal. Tetapi yang paling pokok Bu, tadi yang saya sampaikan di depan adalah gangguan yang dari luar ini Bu, jangan mengalahkan perjuangan kami Bu. Yang barang tadi impor, ya, pastol tadi pastol ini harus di stop Bu, karena dialah banyak ya Pak. Banyak Bu. Teh, kalau saya tahu teh itu yang terkenal loh Pak, kita itu tehnya apalagi yang Bu. Yang ini ya industri-industri yang dari Jawa Tengah Pak. Ini Bu, perlu edukasi Bu. Edukasinya ke semua ya Bu ya. Jadi Bapak berharap bahwa untuk menghidupkan teh di negeri sendiri ini ada kebijakan mengurangi impor. Satu import itu diperkenankan apabila memang kita tidak mampu untuk menghasilkan kan itu ya Pak ya. Terus yang kedua tadi itu ya industri yang tidak sehat untuk apa ya, bukan diperingati di punishment diperingati kan harus gini Bu, ada dua ya Bu, reward and punishment Bu. Kalau reward and punishment tidak dilakukan Bu, seperti ini jadinya Bu, petani tidak punya reward,
yang melakukan tidak kena punishment, siapa yang merugi, Bu? Nggak masalah lagi, Bu. Jadi memang, tapi harus ada kontrol itu ya. Maksudnya tadi tuh Pak, kalau kita ingin punishment ya bagi industri yang menghasilkan tadi pastol-pastol itu, kan itu harus diikat oleh peraturan kan, atau yang lebih tinggi lagi gitu ya Pak? Itu yang bisa kan hanya pemerintah, Bu. Dari tingkat asosiasi, dari tingkat peneliti, apa yang kami bisa, Bu? Artinya menyuarakan itu kan? Kami sudah menyuarakan, Bu. Pak, ada asosiasi, atasnya lagi ada nggak Pak? Maksudnya? Kami banyak, Bu. Ada Dewan Teh ada, Asosiasi Teh ada, Koptindo, banyak, Bu. Itu ya Pak, artinya perwakilan. Kami ini sudah satu suara, Bu. Kami ini insya Allah sudah satu suara, Bu. Tinggal gongnya. Oke, gitu ya Pak. Nah, kira-kira Bapak ingin berpesan apa ini Pak? Kepada siapa, Bu? Terutama kalau kita, yang jelas tadi ya, Bapak punya kepentingan untuk melindungi petani teh. Bapak juga perlu melancarkan usaha teh ini. Nah, itu kan artinya pesan ini bisa kepada produsen ya, petani. Kalau petani dewasa itu saya pikir yang tadi Pak, turun-temurun. Tapi kita perlu juga mengedukasi petani muda, di mana mereka lah nanti sebagai generasi penerus ya, yang paham. Jadi tidak hanya sebagai penanam Pak, maksudnya itu. Nah, bagaimana pesan Bapak untuk yang petani muda dulu Pak? Oke, Bu. Katakan kami sebagai seorang senior ya, Bu ya. Kami penjaga budaya, kami penjaga cara budidaya, Bu. Tetapi penjagaan kami ada batas waktunya. Oleh karena itu saya berharap generasi penerus pelajarilah ini, Bu. Karena ini sebetulnya ada uangnya semua, Bu. Indonesia, Bu, pernah makmur karena keberadaan teh, Bu. Dan itu bisa kita nikmatin lagi, Bu. Dan ini rentetannya ke semua, Bu. Dari mulai petani muda, produsen muda, generasi penerus yaitu kafe, tea house dan lain sebagainya, sampai kepada perlu edukasi kepada end user, Bu. Tapi semuanya kalau dari sisi kualitas menurut Bapak, petani ini sudah bisa melakukan terbaik? Bisa, Bu. Artinya bisa dilakukan, Bu. Karena itulah tugasnya peneliti, Bu. Mereka sudah punya SOP-nya, tinggal mengeterapkan. Dan kembali lagi, Bu, mata rantai ini tidak bisa satu-satu. Jadi kesalahan dari petani ini menurut Bapak di bagian mananya ada, kalau itu agribisnis itu Pak? Metodologi budidayanya, Bu. Jadi kalau metodologi ini kan berarti tugas dari para pembinanya ya Pak? Iya, Bu. Baik itu dinas maupun para penyuluh. Betul. Menurut Bapak penyuluh ini masih ada? Masih, Bu. Oh masih. Oh masih. Ya, tinggal. Nah ini, Bu, ya kalau umpamanya pemerintah melakukan ini semua, Bu, tuntutan kami, Bu, benahin ini semua, tatanannya harus A sampai Z-nya, Bu. Karena pemerintah harusnya juga menyiapkan bibit yang terbaik. Edukasi kepada ini penting, Bu. Karena kalau tidak, Bu, kebun teh ini tinggal kenangan, Bu. Jadi Bapak udah memetakan nih ya? Bagaimana kondisi teh kita 5 tahun ke depan? Iya, Bu. Saya pribadi ya, Bu ya. Buat apa kita membicarakan masa lalu, Bu? Justru yang saat ini saya lakukan adalah hari ini saya datang ke sini tidak lain, Bu. Mari bersama-sama benahin tatanan ini semua, dari mulai petani, pedagang, produsen, pedagang, end user, dan kebijakan pemerintah. Saya yakin, Bu, Indonesia tehnya bangkit kembali, Bu. Iya. Kalau kita mudah-mudahan ya Pak, artinya kita sangat berharap ya, berharap besar ya.
Artinya podcast ini kan bicara mengenai pertanian. Yeah. Dan saya yakin teman-teman petani ya yang, karena kalau kita lihat dari YouTube tuh kan ada yang dari Aceh, dari Sulawesi gitu Pak, sehingga mereka pun ikut belajar ya Pak. Harapannya dengan Bapak ini bagaimana sebagai seorang petani teh itu mereka punya masa depan yang tidak kalah baiknya dengan yang petani komoditas lain gitu ya Pak ya. Saya punya pengalaman ya Bu, kami hanya ketemu tidak sampai 1 hari Bu, dan saya memperhatikan penjualan dia sekarang lebih baik Bu. Ya karena pemahamannya Bu. Ya jadi pemahaman ya Pak ya, ini Bu. Saya tuh masih mikir caranya gimana gitu, apakah podcast mau ini Bu. Iya, podcast ini Bu. Gitu Pak, sehingga para pelaku ya, monggo produsen ini melakukannya itu dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, sehingga hasilnya tuh ini baik gitu. Begini Bu, semua akan menjalankan ini dengan hati Bu. Kalau memang ada pembenahan, karena kami akan kehabisan tenaga kalau pemerintah tidak turun tangan Bu. Kayak apa Bu, melawan industri import itu tidak mudah Bu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Bu. Atau juga Pak, selain kebijakan ya, apakah Bapak melihat bahwa orang tertarik itu karena kemasan Pak? Itu sih nggak terlalu ini ya Pak? Kecil Bu ya. Lebih gencar produk import Bu. Gitu ya. Karena apa ya, mungkin kan produk import tuh kan mereka ininya sellingnya pinter ya Pak ya. Berarti kita harus juga ke sana kan Pak ya. Ya, tapi itu tadi Bu, kalau harus pembenahan tadi pembenahan tadi. Menurut Bapak itu mendasar. Itu mendasar Bu. Dan ini bukan mendasar aja, ini urgent Bu. Sebelum tanaman teh keburu habis. Ngeri juga ini Pak. Baru dengar kalau Ibu kan tadinya kita itu terus terang Pak, kita itu ingin merangkul semua komoditas kita ya. Bukan hanya tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan dan sebagainya itu loh Pak, sehingga teman-teman kita yang jauh di sana itu mengetahui perkembangan. Betul, Bu. Karena kita yang mulai dari domba kah, sapi kan gitu Pak tadinya gitu. Tapi kan hal-hal segitu seperti ini kan ya memang perlu disampaikan ya Pak ya, untuk bisa barangkali sebagai warning si pemerintah, udah sampai situ ya gitu maksudnya. Jadi bukan lagi masalah pasar atau apa ya Pak ya? Bukan Bu. Saya pikir tadinya kan biasanya produk pertanian itu kendala pertama tuh nggak ada pasar gitu kan, sehingga perlu apa ini kita jadi mundur kan. Mungkin dari budayanya yang mungkin harus sesuai dengan permintaan kebutuhan pasar, tapi ini sudah tertata ya sebetulnya ya Pak ya. Sudah tertata Bu. Artinya pasar ada, terus pembudidayanya ada, semua ada Bu, dan pengumpulnya ada. Semua sudah ada Bu. Cuman kan kami kalah dengan barang import kembali lagi ya Bu. Seperti anak muda ya Bu ya. Mana yang lebih dulu masuk kepada mereka? Pasti produk import. Karena gencar ininya Pak, gencar apa ya, promosi marketnya itu. Bisa dicontohin enggak Pak yang produk import tuh apa salah satunya? Ya produk-produk terkenal Bu. Baik dalam kemasan maupun dalam kebanyakan bentuk kemasan Bu. Kemasan banyaknya. Oke. Nanti kan tinggal diedit ya Bu. Iya. Ibu mau bicara Ahmati, mau bicara Dilmah, mau bicara TWG, ya Bu ya. Ibu bawa produknya, kita duduk di meja yang sama, kita seduh, mana yang lebih enak, jujur Bu, silakan nanti pilih. Iya, soalnya kita terus terang ya Pak, kalau ini yang muncul duluan kan yang kayak Dilmah, terus itu sampai mantu anak itu kan yang tahunya itu gitu. Bu,
Salah satu ya Bu, nanti Ibu buktikan. Ketika Ibu mencium ini dengan produk yang tadi, impor, pasti tajaman produk impor. Adakah sesuatu yang netral, aromanya seperti itu? Itu semua essence Bu. Artinya ada tambahan gitu itu, ya Pak. Bu. Apakah badan kita ini dipenuhi dengan produk racun istilahnya, atau produk yang sintetis atau single origin Bu? Nah itu Bu yang ingin saya luruskan ya, bahwa produk import ini dari mulai kelas, mohon maaf ya Bu, yang paling murah sampai yang ada di hotel. Seperti apa Bu? Silahkan diuji, bawa ke lab mana yang lebih sehat Bu. Nah, kenapa kita nggak punya branding Pak? Ya memang belum ya Bu ya. Nah itu mungkin salah satu yang harus kita kejar. Kan orang mengenal tuh. Tapi begini Bu, mohon maaf ya Bu, ini kita luruskan kembali lagi. Seseorang yang punya uang Bu akan bangga dengan produk import. Kayaknya udah modern gitu ya. Iya, seolah-olah tuh seperti itu. Tapi kalau kita jujur, suruh merasakan yang benar, yang murni, enak mana, akan enak ini Bu. Akan enak produk kita. Cuman itu tadi, kita kalah dengan brand luar yang image-nya sudah sedemikian kuat, dan aroma buatan itu tidak disadari oleh bangsa kita. Enak itu kan karena aroma, Bu. Aromanya essence. Bagaimana dengan yang original? Yang asli, Nah kalau orang Jepang kan beda Bu. Orang Jepang itu kan betul-betul teliti sekali mau masukkan barang kepada bangsanya. Gitu. Jadi betul. Kalau itulah peran pemerintah ya Pak peran pemerintah. Bagaimana melindungi rakyatnya melalui salah satunya itu ya Pak ya. Kesehatan itu betul Bu. Itu Pak. Kalau saya tahu kalau Jepang tuh protek terhadap rakyatnya, terhadap makanan yang itu tidak menyehatkan, itu sangat ini Pak ketat gitu Pak. Itu dia Bu, kan pemahaman saya pribadi ya Bu. Perut kita adalah otak kedua ya Bu ya. Sehingga siapa kita adalah apa yang kita makan. Betul. Nah kalau kita makannya aroma esen kita esen. Itu kan dari makan tuh kan otak ini jadi apa? Nah itu dia Bu. Oke. Pak Gunawan nih kayaknya banyak sudah ya yang bisa kita petik dari pengalaman Bapak. Dan ini kan termasuk keresahan para petani ya Pak ya? Semuanya Bu. Artinya tadi Bapak sebutkan mulai petani, pengumpul, terus semuanya sudah resah Bu. Yang mengolah dan sebagainya ya. Karena dibanjiri produk impor. Kami sudah pernah Bu ngalamin Bu. Sudah masuk ke hotel kami Bu. Kami ditendang karena apa Bu? Manajemennya berubah. Manajemennya orang asing, mereka akan ambil barang impor. Nah ini Bu, kalau saja Bu, kebijakan pemerintah itu mengetatkan bahwa hotel itu harus menggunakan produk lokal yang berkualitas, kami bersaing Bu dengan produk impor. Kita nggak usah ngomongin di antara kita lah Bu, kita ngelawan barang import aja dulu Bu. Sulit kami Bu. Karena itu tadi ya Pak ya. Kebijakan itu memang yang akan bisa memprotek ini kesejahteraan lah ya Pak, atau produksi negara sendiri ya Pak ya. Baik Bapak, sebelum saya akhiri ya bincang-bincang lagi, karena yang saya tulis di sini tuh ya sudah ini Pak, maksudnya di sini toh gitu loh. Jadi bukan sekedar masalah produksi gitu tadinya Pak, saya pikir teknik karena masalah produksi, masalah pasar, masalah pengolahan,
Tetapi lebih mendasar tadi yang saya dengar langsung dari Bapak itu ya, masalah import. Nah, kalau untuk ini House of Tea-nya sendiri nih Pak, dalam perjalanannya apa kendalanya, terus apa ininya, keinginannya ke depan lagi kira-kira? Tantangannya apa gitu? Teh seperti ini Bu ya, itu seperti halnya kita menciptakan pasar Bu. Sangat berbeda dengan produk yang lain. Pasarnya sudah terbentuk, pasarnya sudah menunggu produknya. Untuk teh seperti ini kita menciptakan pasar. Oleh karena itu House of Tea menjadi tempat Bu untuk bagaimana kita memahami tatanan teh ini seperti apa. Tantangannya adalah bagaimana menyebarkan informasi ini Bu, sehingga ini tersampaikan dari mulai pedagang, end user, produsen, dan kepada petani. Karena apa Bu? Kalau kita membenahi petaninya Bu, produsennya sudah siap atau belum? End usernya siapa? Oleh karena itu ini diperlukan informasi ini harus disampaikan melalui media sosial atau apa, agar ini menyentuh ke semua tatanan. Ya, Pak, berarti menurut Bapak varietas teh itu tidak berpengaruh ya? Tetap berpengaruh Bu, tetapi apapun yang ada, yang dihasilkan itu kan tetap bisa Bu, manfaat Bu, bisa dan memberikan nilai ya. Nilai Bu, apabila dilakukan dengan secara baik dan itu tadi ya, sebagai barang hidup kan, tanaman itu. Betul. Gitu ya Pak ya, artinya dengan seluruh ini kita ya, jadi, perlakuan kita yang baik gitu ya Pak. Ya, jadi mungkin seperti ini Bu ya. Sebelum negara ini berdiri Bu, kita dijajah karena kekayaan alamnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kembali lagi Bu ke fitrah kita benahi semuanya, dan kita akan makmur lagi Bu. Iya. Jadi itu himbauan lah Pak ya. Himbauan untuk ini semua ya, semua lapisan pihak Bu. Semua pihak bahwa ayo kembalikan kejayaan teh Indonesia ya, gitu ya Pak. Baik, terima kasih nih Bapak. Sebelum saya tutup, Bapak, saya ingin Bapak bisa menyampaikan kalimat yang dapat menggambarkan masa depan teh Indonesia. Persaingan harus dimulai dari kualitas Bu, karena kualitas adalah membangun kepercayaan. Itu aja Bu. Itu baik. Jadi cukup 3 kata ya. Kualitas, persaingan, dan kepercayaan. Baik, terima kasih sekali Bapak Gunawan atas waktunya telah hadir dalam podcast Yampi. Mudah-mudahan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman petani maupun pedagang maupun end user itu bisa tersampaikan, dan ini menjadi bahan, saya pikir ini menjadi bahan kita juga ya Pak, untuk bisa bagaimana sama-sama memikirkan kita kembali jaya dengan teh Indonesia. Barangkali gitu ya Pak. Bu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Amin. Demikian sahabat Yampi, podcast kita yang cukup serius tapi apa ini ya, serius tapi santai gitu, dan perlu kita pikirkan karena ini menyangkut keberlanjutan dari kekayaan kita, yaitu teh Indonesia. Sampai jumpa pada catatan RSI berikutnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak.